bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jikalau kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari itu, saat itu juga atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, kita berada di, saya katakan tadi, minggu yang terakhir dalam menjelang minggu terakhir dalam tahun liturgi. Minggu depan sudah minggu ke-34 Kristus Raja semesta alam. Dan saya katakan tadi, bacaan-bacaan kitab suci itu sungguh membawa kita menuju ke puncak rencana keselamatan dari Tuhan. Saya jadi teringat sambil merenung bacaan-bacaan ini. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah kelompok Yehuda Singer. Mereka pernah menyanyikan sebuah lagu yang kita semua pasti mengenal lagu itu. Ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersaing dengan kor pagi ini. Ya. Jadi apa yang kita dengar dalam bacaan, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, sama-sama membuat kita berpikir, Tuhan itu memang sungguh mengasihi kita. Dan Dia punya rencana keselamatan yang istimewa bagi kita. Tadi dalam bacaan pertama, melalui Nabi Daniel, kita mendengar bagaimana dalam perkataannya memang mula-mula membuat kita merasa takut, membuat kita goncang secara iman. Tetapi perlahan-lahan Dia membuka pikiran kita
dengan mengatakan rencana Tuhan yang begitu luhur, yaitu bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan membangkitkan mereka yang tidur di atas debu. Mereka yang baik akan bersinar, yang tidak baik atau yang tidak layak, mereka semua akan ke tempat yang ditentukan oleh Tuhan bagi mereka. Jadi setiap kita itu Tuhan punya rencana. Apakah kita bisa layak di hadirat-Nya menjadi orang-orang pilihannya yang bercahaya di depan Dia dan akhirnya bersatu dengan Dia? Ataukah mungkin kita justru berada di tempat yang disiapkan di tempat lain? Mungkin itu tempat yang penuh dengan siksaan selama-lamanya, sebagaimana dikatakan oleh Daniel dalam bacaan pertama. Itu semua adalah rencana Tuhan, kekuasaan, kehendak Tuhan bagi setiap pilihannya. Tetapi tidak harus menakutkan kita. Tadi dalam bacaan Injil, kita semua mendengar perkataan Tuhan yang juga sangat indah. Dia berbicara tentang akhir zaman. Wah, kalau kita membaca atau mengingat-ingat cerita masa lalu, begitu banyak orang yang boleh kita katakan sebagai nabi-nabi palsu yang berbicara tentang akhir zaman. Ada tahun-tahun tertentu yang diperkirakan, wah ini adalah akhir zaman. Semua orang pada panik, pada ketakutan. Apakah itu sungguh terjadi? Ternyata tidak. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Maka tadi kita mendengar, biar bumi akan berlalu, semua akan berlalu. Tapi Yesus mengatakan, tapi perkataanku itu tidak akan berlalu. Semua boleh berlalu, semua boleh berubah. Tapi Yesus sendiri sebagai sabda hidup dengan segala perkataannya tidak akan berlalu. Dia selama-lamanya. Dia kekal karena Dia satu-satunya penyelamat bagi kita. Bacaan kedua itu juga membuka pikiran kita pada sosok Yesus yang satu dan sama ini. Dia juga mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Kalau para nabi dalam perjanjian lama, mereka mengorbankan hewan-hewan kurban untuk pemulihan dosa mereka dan dosa umat Allah. Tetapi Yesus mengorbankan bukan lagi hewan sebagai kurban persembahan, tapi dari bacaan kedua surat kepada umat Ibrani, Dia justru mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Sungguh yang Tuhan kehendaki adalah sesuatu yang baru untuk kita. Maka dari ketiga bacaan yang indah yang kita dengar, memang ketika kita mendengar tentang akhir zaman itu menakutkan kita. Tetapi apa pesan-pesan yang istimewa untuk kita pada hari ini? Yang pertama, baik bacaan pertama, kedua, dan ketiga, atau bacaan Injil, itu sama-sama mengatakan pada kita, hidup sebagai orang benar itu sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Orang-orang benar akan bercahaya laksana matahari. Ini membuat kita lalu melihat diri kita masing-masing. Apakah dalam hari-hari kehidupan kita atau dalam siara kehidupan kita, kita sungguh mau menjadi orang benar? Atau dalam bahasa rohaninya, kita sungguh menjadi orang kudus yang mau bersatu dengan Tuhan, yang akan bercahaya sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Para orang kudus modern seperti Santo Yohanes Paulus II, ketika dia berjumpa dengan orang-orang muda, dia selalu mengatakan non abbiate paura,
Do not be afraid. Jangan takut. Dan kadang-kadang dia menambahkan, jangan takut untuk menjadi kudus. Jangan takut menjadi kudus. Santo Yohanes Paulus II, ketika dia berbicara dengan orang-orang muda atau kepada seluruh gereja pada saat kepemimpinannya, dia tidak hanya berbicara, tapi ternyata gereja mengakui dia. Non abbiate paura, jangan takut, bahkan jangan takut menjadi kudus, dan dia sendiri menjadi kudus. Dan cita-cita menjadi kudus akan membantu kita bertumbuh sebagai orang benar dan akan bercahaya di hadirat Tuhan. Maka kalau saya juga boleh meminjam perkataan dari Paus Fransiskus, kekudusan itu adalah panggilan kita semua. Tidak hanya panggilan untuk kaum berjubah, bukan monopoli kaum berjubah. Para orang tua juga punya panggilan menjadi kudus. Orang-orang muda, anak-anak remaja punya panggilan yang sama, menjadi kudus. Kita semua mengenal orang-orang kudus, bahkan yang masih muda. Ketika Bunda Maria menampakkan diri di Fatima, Francisco dan Jacinta, Lucia, dari antara mereka bertiga, sudah ada yang menjadi kudus. Orang-orang muda yang sederhana. Mereka sudah menjadi orang benar yang bercahaya. Paus Fransiskus juga mengatakan, mau menjadi kudus, silakan orang melihat orang kudus di samping pintu Anda. Anda akan menemukan orang-orang kudus itu. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang tua yang menerima diri mereka dan selalu siap untuk mempersembahkan diri mereka. Atau orang-orang yang sakit, yang tidak tenggelam dalam kesakitan mereka, tenggelam dalam rasa sakit mereka, tapi mereka justru pada saat sakit mereka menghibur orang-orang yang lain. Orang-orang seperti itu adalah orang kudus. Maka orang kudus adalah mereka yang ada di samping pintu kita. Orang-orang kudus adalah mereka yang ada dalam keluarga kita masing-masing, yang hidup penuh dengan pengorbanan. Maka poin pertama yang saya bagikan ini betul-betul meneguhkan kita. Kita masing-masing juga punya pergumulan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dia sehat-sehat saja. Semua orang pasti punya sakit penyakit tertentu. Non abbiate paura. Jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan kita. Dialah yang melindungi kita. Langit dan bumi akan berlalu, tapi Tuhan tidak akan berlalu dalam kehidupan kita. Amin. Poin yang kedua, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil yang juga barusan saya singgung tadi. Ketika dia mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Kekal. Sungguh ini membuat iman kita, kasih kita kepada Tuhan semakin kuat. Kenapa? Karena Dia tetap mencintai kita. Saya teringat ada perkataan yang bagus. Dia mengatakan, simbol dari kekasih itu bukan hati, bukan. Simbol dari kasih adalah salib. Kenapa? Karena Dia yang tersalib itu tidak pernah berhenti mengasihi Anda. Saya ketika merenungkan sabda Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Yesus tidak akan berlalu dari kehidupan kita. Kenapa? Meskipun Dia tersalib, tapi kasih-Nya tidak akan berkesudahan. Dia akan tetap mengasihi kita. Maka memang kita masing-masing
itu punya pergumulan kehidupan. Masing-masing kita punya penderitaan-penderitaan kita. Sebagaimana saya singgung dalam poin pertama tadi. Tapi kalau kita sungguh mengimani Yesus, sungguh menerima Yesus dengan segala perkataannya, Injilnya menjadi Injil kehidupan bagi kita, maka sungguh luar biasa. Sekalipun kita menderita, sekalipun ada kematian orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi kita akan tetap optimis. Kenapa? Langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Segala sesuatu akan berlalu. Yesus tidak akan berlalu dalam kehidupan kita. Atau kalau saya boleh meminjam apa yang dikatakan oleh penulis surat kepada umat Ibrani, bab 13 ayat 8, yang sangat indah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesus Kristus itu sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Sungguh sangat meneguhkan kita. Oleh karena itu, memang bacaan-bacaan kitab suci yang tadi kita dengar itu membuat kita takut. Sangat manusiawi. Tetapi kita boleh katakan ternyata perkataan Tuhan baik dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil adalah Injil, warta sukacita yang membuat kita semakin mencintai Kristus dan tentu saja semakin mencintai Bapa dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.